Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atras Salifan Suri dengan NPM 24082600062. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang hipotalamus dari blok Neuroscience and Locomotor System. Baik, saya akan menjelaskan dari definisinya dulu. Hipotalamus, definisinya ialah hipotalamus adalah struktur kecil berbentuk almond yang terletak di bagian bawah tengah otak, di bagian bawah otak, tepat di bawah talamus, dan di atas kelenjar pituitari. Walaupun ukurannya kecil, hanya sekitar 4 gram, hipotalamus memainkan peran penting dalam pengaturan berbagai fungsi tubuh yang vital. Baik, lokasinya itu terletak di encephalon. Hipotalamus juga berinteraksi dengan sistem limbik yang berhubungan dengan emosi dan perilaku. Pentingnya hipotalamus yaitu pusat pengatur homeostasis tubuh, menghubungkan sistem saraf pusat dengan sistem endokrin, serta mengatur keseimbangan tubuh melalui kontrol suhu, kadar air, metabolisme, dan proses biologi lainnya. Anatomi dari hipotalamus yaitu anatomi mikroskopik. Hipotalamus terdiri dari beberapa nukleus yang masing-masing memiliki peran spesifik dalam regulasi berbagai fungsi tubuh. Dan ada beberapa nukleus utama, yaitu nukleus paraventrikular, yang kedua nukleus supraoptik, yang ketiga nukleus ventromedial, yang keempat nukleus dorsomedial, yang kelima ada area preoptik, dan yang keenam ada fungsi mikroskopik. Terus fungsi dari hipotalamus yang pertama adalah pengaturan suhu tubuh, yang kedua pengaturan keseimbangan air, yang ketiga pengaturan nafsu makan dan metabolisme energi, yang keempat hipotalamus berinteraksi dengan hormon seperti leptin dan ghrelin yang berperan dalam regulasi nafsu makan. Terus pengaturan endokrin oleh hipotalamus. Yang pertama, hipotalamus pituitary axis. Hipotalamus mengatur sistem endokrin tubuh dengan cara mengontrol pelepasan hormon-hormon dari kelenjar pituitari. Secara umum, hipotalamus mengeluarkan hormon pengatur yang mempengaruhi pituitari untuk menghasilkan hormon-hormon yang mengatur berbagai fungsi tubuh. Yang kedua, pengaruh terhadap hormon stres dan seksual. Hipotalamus memengaruhi respon stres melalui sumbu hipotalamus pituitari adrenal atau HPA. Saat tubuh menghadapi stres, hipotalamus merangsang sekresi CRH yang pada gilirannya merangsang pituitari untuk mengeluarkan ACTH dan kortisol yang terlibat dalam respon stres. Hipotalamus juga mengatur sistem reproduksi melalui pengaturan sekresi. Baik, selanjutnya peran hipotalamus dalam sistem saraf otonom. Yang pertama, fungsi otonom. Hipotalamus mempengaruhi sistem saraf otonom yang mengatur fungsi tubuh yang tidak disadari, seperti detak jantung, tekanan darah, pencernaan, dan respon fight or flight. Yang kedua itu ada sistem simpatik. Hipotalamus dapat merangsang sistem simpatik untuk meningkatkan detak jantung dan tekanan darah sebagai respon terhadap stres. Yang ketiga, hubungan dengan sistem limbik, yaitu hipotalamus berhubungan erat dengan sistem limbik yang berperan dalam pengaturan emosi, motivasi, dan perilaku. Hal ini menunjukkan bahwa hipotalamus juga terlibat dalam pengaturan respon emosional terhadap lingkungan sekitar. Terus selanjutnya ada gangguan klinis terkait hipotalamus. Yang pertama itu adalah gangguan regulasi suhu. Disfungsi hipotalamus dapat menyebabkan hipotermia atau penurunan suhu tubuh, atau hipertermia, peningkatan suhu tubuh.
karena kegagalan hipotalamus dalam mengatur suhu tubuh. Yang kedua adalah gangguan keseimbangan hormon. Yang ketiga ada sindrom Cushing, yaitu kelebihan hormon kortisol akibat gangguan pengaturan CRH di hipotalamus yang menyebabkan hiperaktifnya sumbu HPA. Yang keempat ada gangguan tidur. Hipotalamus mengontrol ritme sirkadian tubuh. Kerusakan atau gangguan pada fungsi hipotalamus dapat menyebabkan gangguan tidur seperti insomnia, narkolepsi, dan gangguan tidur lainnya. Yang terakhir ada gangguan makan. Kerusakan pada hipotalamus dapat menyebabkan gangguan pengaturan nafsu makan seperti anoreksia nervosa, bulimia, dan atau obesitas. Selanjutnya, yang terakhir, hipotalamus dan neurodegenerasi. Penyakit Alzheimer dan Parkinson, penurunan fungsi tubuh. Fungsi hipotalamus dalam penyakit Alzheimer dapat berhubungan dengan penurunan kemampuan kognitif, gangguan memori, dan disfungsi pengaturan suhu tubuh pada Parkinson. Disfungsi hipotalamus juga dapat memperburuk gejala motorik dan non-motorik, seperti gangguan tidur dan perubahan nafsu makan. Terus yang kedua, peran hipotalamus dalam homeostasis, yaitu akumulasi protein misfolded seperti tahu pada Alzheimer dapat merusak struktur hipotalamus dan memengaruhi kemampuannya untuk mempertahankan keseimbangan tubuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan daftar pustaka. Yang pertama itu ada dari Kandal IR Stakwar pada tahun 2021. Yang kedua ada Saper CB Chow pada tahun 2021. Yang terakhir ada Kisser M.N. Heusberg pada tahun 2023, yaitu Hypothalamus Pituitary Adrenal Axis and its Role in Mentally Disordered, Journal of Clinical Psychiatry. Baik, sekian presentasi hipotalamus dari saya. Apabila ada salah kata atau ilmu yang kurang yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Baik, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.